kota, wahai Tufail, ketahuilah engkau masuk ke tempat kami dan sesungguhnya kami sedang punya persoalan. Ada seorang laki-laki yang ucapannya ketika terucap dan terdengar oleh kalian itu akan menjadi sihir bagi kalian. Aku takut kalau dia akan menyihirmu. Dan Tufail bin Amr ini adalah seorang pemimpin kaum yang adil dan bijak, dan kedua beliau juga seorang ahli syair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Magnet Rezeki, berjumpa dengan kami. Masya Allah, hari ini spesial sekali karena kaitannya dengan sirah Nabi dan para sahabat-sahabat yang mulia. Dan di episode kali ini saya sudah bersamai dengan guru kita bersama, pimpinan daripada pesantren Khairul Razikin binaan Ustadz Nasrullah yang sama-sama kita sayangi ini. Di sini di pesantren Khairul Razikin ini kami membersamai Anda dalam tajuk bagaimana salah seorang sahabat yang akan kita coba urai kisah-kisahnya, sehingga mereka adalah bagian sebenarnya orang-orang juga yang mengamalkan ilmu magnet rizki. Meskipun dulu namanya belum dengan magnet rizki. Nah, di antara jurus-jurus yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali, narasumber kita yang spesial kali ini adalah bagaimana seorang sahabat ini akhirnya menerapkan satu jurus yang sama-sama kita sudah kenal dalam magnet rizki, yaitu jurus terumbu karang. Dan sahabat-sahabat semua, sahabat magnet rizki, siapa lagi sahabat ini kalau bukan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Sahabat Tufail, mungkin ada yang baru pernah dengar ya. Saya sendiri masih terasa asing rasanya. Dari sekian banyak sahabat, Tufail adalah seorang keturunan Yaman, sehingga dia masuk Islam dan wasilah Rasulullah SAW. Akhirnya Tufail pun menjadi orang yang sangat dermawan. Bagaimana kisah epiknya? Langsung saja saya akan mempersilahkan Ustadz Ali Murtado untuk menyampaikan bagaimana sirah seorang Tufail. Fadl masykur. Baik, terima kasih Ustaz Abus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallim ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Baik, terima kasih Ustaz Abus atas mukadimahnya. Masya Allah, bahagia sekali bersamai jamaah sekalian di Magnet Rezeki. Baik, teman-teman sahabat semuanya, izinkan saya bercerita sedikit tentang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Inilah sahabat mulia baginda Rasulullah. Beliau datang ke Mekah tidak untuk mendapatkan hidayah awalnya. Beliau seorang pemimpin kaum dari suku Daus yang ada di area Yaman. Oke. Di area Yaman ini memang kebiasaan dahulu, memang orang-orang Arab ini masih keturunan Nabi Ismail. Jadi masih dalam satu syariat Nabi Ismail. Ini masih melaksanakan umrah, Ustaz. Dan di tahun ke-10 kenabian, belum masuk bagian orang-orang muslimin ingin melaksanakan umrah. Dan di saat itulah masih terjadi gesekan yang cukup kuat antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah. Ketika di pinggiran kota Makkah, maka beliau dihadang oleh pimpinan orang-orang Quraisy. Dikasih tahu tentang hadirnya seorang laki-laki yang dianggap oleh orang Quraisy sebagai musuh mereka bersama, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pinggiran kota, wahai Tufail, ketahuilah engkau masuk ke tempat kami dan sesungguhnya kami sedang punya persoalan. Ada seorang laki-laki yang ucapannya ketika terucap dan terdengar oleh kalian itu akan menjadi sihir bagi kalian. Aku takut kalau dia akan menyihirmu. Dan Tufail bin Amr ini adalah seorang pemimpin kaum yang adil dan bijak, dan kedua beliau juga seorang ahli syair. Maka saat itu dia saking takutnya tersihir oleh kata-kata baginda Rasul, belum meletakkan
di telinga itu kapas. Oh, jadi terprovokasi Juga dengan para orang-orang Quraisy. Pada ruahnya, maka beliau bertanya, mana laki-laki itu? Ketika ditanya seperti itu, apa jawabannya? Ternyata ditunjukkanlah itu laki-laki itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pada ruahnya saat itu Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah. Tufail terkaget, ya Allah, aku mau melaksanakan tawaf, sedangkan laki-laki yang aku takuti ada di situ. Saking takutnya dijejalin itu ke telinganya dengan kapas. Tapi syariat selanjutnya adalah setelah ihram dia adalah melaksanakan tawaf. Ketika tawaf itulah dia mendengarkan ucapan di antara kalimat-kalimat Quran di dalam sholatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Tufail bin Amr ad-Dawsi berhenti, tidak berani bergerak lagi. Oh, ini kalimat apa? Satu sisi beliau ada seorang ahli syair, dan penyair ini tahu mana kalimat-kalimat biasa, mana yang terindah, dan dia dapati di dalam syair yang paling indah pun dia tidak pernah mendapati sebuah syair yang lebih indah daripada ayat-ayat Quran ini. Maka ketika mendengarkan ini kalimat apa, ini pasti bukan kalimat manusia. Aku belum pernah mendengarkan ayat yang lebih indah daripada ini, syair yang lebih indah daripada ini beda, ini pasti bukan kalimat manusia. Maka saat itu Tufail tidak berani melangkah lagi, dia berhenti saat itu dan mendengarkan ayat-ayat baginda Rasul. Maka mendekat kepada baginda Rasul. Maka setelah itu Rasulullah selesai dari sholatnya dan salam, kembalilah Rasulullah ke rumah beliau. Ternyata Tufail secara diam-diam tidak melanjutkan umrohnya. Dia ikuti baginda Rasul kemana beliau pergi. Dan ketika di sana, disitulah Tufail bin Amr ad-Dawsi berkata baginda Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya ucapan apa yang barusan kau ucapkan? Aku telah mendengarkan banyak syair dan aku belum pernah mendengarkan sebuah kalimat yang lebih indah daripada kalimat yang kau bacakan barusan. Maka didakwailah oleh Rasulullah dan beliau masuk bagian dari orang-orang muslimin. Allah karim. Setelah itu beberapa hari kemudian beliau stay di Mekah, belajar ayat demi ayat Al-Quran gitu ya, sampai beberapa hari, dan beliau merasa saya sudah cukup, saya harus kembali kepada kaumku. Maka Tufail pun kembali pada kaumnya. Awalnya Tufail akan dipukuli orang-orang Quraisy. Tetapi karena orang Quraisy tahu bahwa orang Quraisy ini mereka biasa melaksanakan rihlah di musim panas dan musim dingin. Ketika di musim panas, mereka rihlahnya menuju ke arah utara, yaitu ke Syam. Ketika di musim dingin ke arah Yaman. Untuk menghindari kalau misalkan ke panas tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas banget kalau ke arah utara. Kalau lagi musim dingin ke selatan, biar apa? Tidak terlalu di selatan tidak terlalu dingin. Nah, pas musim dingin mereka berpikir, kalau aku musuhan dengan suku Daus dan ini ada pemimpinnya di sini, mereka masih mikir, ini kalau aku musuhan dengan mereka, aku berarti bermusuhan dengan sebuah kaum besar ini. Maka Tufail pun terselamatkan dengan nama suku Daus ini. Ad-Dawsi itu. Ad-Dawsi tadi. Maka beliau pun boleh meninggalkan Mekah dengan selamat bahasanya. Alhamdulillah. Kalau tidak karena suku Daus, mungkin beliau akan dipukuli juga seperti para sahabat yang dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Maka kembalilah Tufail bin Amr ad-Dawsi sampai ke sukunya. Sampai di sana ternyata Masya Allah ada kalimat yang begitu menakjubkan. Ini sebuah ekspresi keimanan dari sahabat Tufail. Ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi datang kepada kaumnya, ketemu dengan ayahnya, falamma nazaltu atani abi, ketika datang kepada kaum ini, kepada suku Daus, beliau ketemu dengan ayahnya dan ayah mengatakan, beliau mengatakan pada ayahnya, ilaika anni abati falasta minni walastu minka. Wahai ayahku, maka kayak seperti kita terpisah. Engkau bukan dari bagian diriku, aku bukan bagian dari dirimu. Allah. Memang terlihat agak ekstrim ya, tapi ini ekspresi dari sahabat Tufail yang benar-benar pengen menunjukkan keislamannya. Loh, emang kenapa wahai anakku? Kenapa aku bukan bagian diriku dan aku bukan bagian dirimu? Karena agama kita beda, wahai ayahku. Oh gitu. Kalau agama kita beda, terus agama yang paling kau ambil? Aku mengikuti agama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu apa? Agama Islam. Makanya sudah ajari aku tentang Islam. Maka ayahnya bersyahadat. Masya Allah. Setelah itu ketemu dengan istrinya, pun sama. Engkau bukan istriku lagi. Maka kalau kau ingin keluar, maka aku akan keluar dari rumah ini. Loh, ya masalahnya apa? Kau pulang dari haji terus kau bersikap seperti ini? Agama kita telah berbeda. Apa agamamu yang baru itu? Agamaku Islam. Ya sudah, aku ikut di dalam agamamu. Allah. Maka dalam satu keluarga ini semua masuk bagian dari orang-orang muslimin. Maka selanjutnya beliau berdakwah pada kaumnya. Dan di kaumnya ini fa'abto. Catatannya adalah beliau tidak terlalu cepat untuk kaumnya masuk dalam barisan orang-orang muslimin. Secara perlahan mereka satu persatu masuk bagian dari orang muslimin. Ketika bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu di tahun ke-10 kenabian, dan nanti di tahun ke-6 ketika terjadi perang Khandaq itu, ketika terjadi perang
Perang Khaybar. Khaybar. Tufail bersama dengan kaumnya yang berjumlah 80 orang keluarga ini itu datang dan mereka menyatakan kesyahadat di hadapan baginda Rasul. Masya Allah. Masya Allah. Yang ingin saya garis bawahi dalam tema kasih sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah beliau seorang pemimpin kaum, ya bahkan sebagian ahli sejarah menceritakan bahwa dapurnya Tufail tidak pernah berhenti dari asap, menunjukkan bahwa Tufail setiap orang datang selalu dijamu, setiap orang membutuhkan pasti akan diberikan. Masya Allah. Dan dari situlah mungkin salah satu di antaranya wasilah banyak orang yang masuk Islam melalui sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi ini. Dengan Kedermawanannya. Mungkin bahasa tadi Ustaz Abu sampaikan, apa yang disebut sebagai dengan terumbu karang, memuliakan dan bahagiakan orang lain. Nah, sebelum kita akan kupas nih Ustaz Afan sampai ke materi dan kisah ini, akhirnya kita coba ambil di mana nih, bagaimana Tufail saat itu mempraktekkan satu jurus yang kita sama-sama udah belajar di Makkah Rizki berupa jurus terumbu karang. Sahabat Tufail bin Amr ya ad-Dawsi ini dalam prosesnya sebelum akhirnya berislam dan menemukan hidayah itu gitu ya, wasilah dari bacaan Nabi saat itu ya, itu adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana. Artinya pengaruhnya sudah sangat besar. Pengaruh yang sudah sangat besar ini pun, namun akhirnya seorang pemimpin kan biasanya egonya tinggi, Ustaz ya. Ya, betul. Jiwa untuk berjiwa besar tidaklah sangat mudah. Oleh sebab itu, karena ada provokasi di tengah jalan tadi, dia sampai menutup telinganya dengan barang atau sumpelan kapas ya, agar tidak terpengaruh gitu ya, agar tidak terpengaruh karena ya ingin mungkin kebijaksanaannya atau tidak ingin luntur saat kembali gitu kan. Walhasil malah dia menemukan apa yang jauh lebih indah, lebih wise, lebih bijaksana, bahkan lebih cantik syair-syair daripada dia yang memang sudah hobi bersyair selama ini. Itulah hidayah. Dan Masya Allah, dengan pengaruhnya seorang pemimpin dan pensyair ulung ini, walhasil keluarganya dengan ketegasannya pun dengan mudah untuk mengikuti Islam. Apakah perjuangan untuk berdakwah akhirnya di Yaman, di sukunya ad-Dawsi ini semudah yang kita kira, Ustaz? Kalau dalam riwayat hadisnya fa'abta'a, yaitu ketika itu umatnya tidak terlalu cepat untuk masuk Islam seperti keluarganya. Memang butuh waktu yang proses lama, sampai di prosesnya perjalanan ketika itu Rasul berdakwah di Mekah sebanyak 13 tahun, jadi dari tahun 10 berarti 3 tahun, plus 6 tahun di Madinah, berarti sekitar butuh waktu 9 tahun belum mendakwahi kaumnya. Sehingga 80 orang tadi datang, 80 keluarga. 80 keluarga ya, kakak ya. Kakak. Jadi hitungnya dalam ulama ini keluarga, bukan orang. Dan yang saya ambil garis bawah tadi adalah bagaimana dapurnya yang tidak mengepul untuk memuliakan para tamu. Iya, tidak pernah berhenti mengepul untuk memuliakan para tamu. Ini kan dakwah bilhal, Ustaz ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman di sini ada yang pejuang-pejuang emerbok juga. Wah, sepakat itu, Ustaz. Ya, hobi membagi makanan, hobi membagi ilmu. Ya, dari situ kalau lahir hidayah, Masya Allah. Seperti dunia beserta isinya pahalanya. Masya Allah, lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada itu semua bahkan, Masya Allah. Nah, bagaimana Ustaz strategi dakwahnya Tufail hingga akhirnya sahabat yang satu ini spesial sekali di benak Rasulullah, ya, lalu menerapkan ilmu terumbu karang. Dengan kita sudah sama-sama tahu, ya, atau mungkin yang baru tahu sekarang ini, ya, terumbu karang adalah ilmu tentang bagaimana memuliakan dan membagikan orang lain. Lantaran rezeki kita dititip oleh Allah, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Sebaliknya, karena sakit hatinya orang lain, malah justru itulah yang menutup rezeki Allah untuk kita semua. Nah, bagaimana sahabat Tufail akhirnya berhasil ya dalam dakwahnya, bahkan menghasilkan banyak karya-karya fenomenal yang luar biasa. Terumbu karang bagaimana yang beliau lakukan? Kita lanjutkan bersama Ustaz Ali Murtada. Tafadhol al-mashkurah. Baik. Pertama gini, beliau adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai karena keadilannya, dan kedua kedermawanannya, Ustaz. Dan ini menjadi modal untuk beliau berdakwah. Tadi kalau kata guru saya, guru online saya, Gus Baha, al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Ketika kita mulai dengan kebaikan-kebaikan, kita bilang apa insya Allah nurut. Dan itu pula yang diajarkan oleh baginda Rasul dan dipraktikkan oleh sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi ini. Jadi ketika kaumnya membutuhkan, maka beliau menjadi pensuplai pertama gitu ya, orang yang menjadi donatur utama.
Saya ngebayangin pesantren ini Ustadz gitu ya, kebayang nama Ustadz Nasrullah Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Dari ketika akhir bulan kan kita Ustadz ini udah akhir bulan gitu kan. Saya tahu kisah itu bagaimana perjuangan beliau sampai Masya Allah muliakan dengan ada dinar dengan perusahaan-perusahaan yang hadir gitu. Karena memikirkan bagaimana suplai santri ini terus berjalan. Dan disitulah Masya Allah pemerintah hadir. Dan kedua, tema tentang sahabat tufel tadi, ketika ada satu orang hamba Allah gitu ya, masuk Islam, dan kita menjadi wasilah kebaikan itu, Masya Allah ya, keindahan yang sangat luar biasa. Ini para mu'alaf jadi betul-betul sangat dinyom ya sama sahabat tufel. Betul. Bahkan sebelum mereka mu'alaf pun juga mereka memang akhlaknya sahabat tufel juga luar biasa gitu kan, untuk dermawan. Makanya bahasanya gini, ketika nanti saya ngebayangin ketika sahabat tufel sudah meninggal atau belum masih dalam keadaan tidur santai-santai, sedangkan orang-orang yang menjadi wasilah tadi ya, belum menjadi wasilah masuk Islam ya beberapa orang itu, mereka sedang sholat, ruku, sujud, sedekah, itu semua pahalanya ngalir juga untuk sahabat Tufel bin Amr ad-Dawsi tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Maka kecerdasan di dalam beramal ini, beliau satu orang, tapi jalur wasilah rezeki kebaikan beliau, pahala beliau itu cukup banyak dengan apa? Menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Jadi pipanya ya. Pipanya. Dan itu bahkan dimulai dari tadi hal yang mungkin sepele gitu ya, dengan bahasa MR Box, berbagi makanan dengan orang lain gitu. Tapi Masya Allah pahalanya ngalirnya panjangnya luar biasa. Beliau selalu mengambil bagian bahkan yang paling pertama dan utama untuk penyaluran kebaikan tersebut ya. Betul. Masya Allah. Pemimpin kaum yang bijak. Terus poin kedua yang saya garis bawahi adalah poin wasilah tadi terdengar oleh ke telinga sahabat Tufail. Bahasanya wasilah itu kan dari siapa? Baginda Rasul. Saat itu Rasul sebenarnya tidak dalam posisi berdakwah. Beliau sedang posisi bersolat, yang mana ayatnya terdengar di telinga sahabat Tufail. Jadi tidak sedang posisi seperti saya sekarang menyuruh para sahabat sekalian, tidak seperti itu. Beliau sedang tilawah atau mentilawahkan ayat Al-Quran di dalam solat beliau. Kok darwah sahabat Tufail lewat. Hidayah pun masuk. Wasilahnya siapa ya? Baginda Rasul. Kalau Baginda Rasul udah confirm gitu ya. Posisi kita sama seperti itu. Maka ketika itu bayangkan gitu ya, ketika kita masuk ke tempat umum gitu, kita bukan baca mushaf kita, terus ada orang mendengarkan ayat-ayat itu masuk dalam relung hatinya, ternyata itu membuat inisiatif kebaikan di dalam hatinya. Kok indah sekali kalimat-kalimat ini. Maka itu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk masuk Islam. Bahkan bisa jadi kebaikan kita yang tidak tersengaja itu menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain, itu pun akan terus mengalir pahala untuk kita. Maka ada seruan, kalau dulu orang baca Quran di di KRL itu sangat jarang. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah saya angkat Ustaz anak kereta. Itu kalau sore-sore rombongan kereta juga. Pernah dulu sering ya. Nah, itu bayangin yang lain pada megang HP gitu kan, megang gembang gitu. Masya Allah beberapa orang tuh tilawah khusyuk luar biasa gitu kan. Dan sekarang sudah menjadi habit, kebiasaan. Kalau dulu mungkin jumlahnya 1-2 orang dalam gerbong, sekarang satu baris itu minimal ada 10 orang tuh yang tilawah Quran. Terinspirasi kebaikan dari kebaikan seseorang itu. Maka di momentum Ramadan ini Ustaz, kebaikan untuk baca Al-Quran, jangan khawatirkan tentang riaknya dahulu. Khawatir, takut saya kalau misalkan baca Quran itu dibilang riak. Coba bayangkan dengan sudut pandang yang lainnya. Bayang kalau misalkan ada orang bermaksiat ngeliatin kita baca Quran jadi malu. Ya Allah, ada orang yang sedang, aku pengen maksiat, sedangkan orang lain depanku itu ada yang sedang dapat hidayah. Ketika mereka berbalik meninggalkan kemaksiatan itu, bahkan melakukan sebuah kebaikan, pahalanya mengalir juga untuk kita. Jadi teman-teman semua, kalau kita masih malu untuk berbuat kebaikan, maka akan hadir yang tampil adalah orang-orang yang tidak baik. Iya. Dan kebaikan itu pasti akan tertular. Sebaliknya su'ul khulqi yu'andi, ya. Virus-virus yang tidak baik itu juga akan menular. Maka langkah baiknya kalau kita justru di situ lahir sebagai mengcounter virus-virus yang tidak baik itu dengan berbagai ibadah-ibadah yang kita terus lakukan, apalagi di bulan Ramadan dengan berbanyak tilawah Al-Quran sebagai bulan di mana turunnya Al-Quran, Syahrul Quran. Masya Allah, sahabat Tufail dengan segala kebaikannya, ya akhirnya mempunyai pengaruh juga yang sangat signifikan dalam proses dakwahnya, Ustaz ya. Adalah Abu Hurairah ya. Adalah Abu Hurairah. Bagaimana seorang Abu Hurairah pun akhirnya menjadi salah satu periwayat hadis yang terbanyak ya. Ceritanya ada kaitannya dengan sahabat Tufail ini. Nah, gimana Ustaz? Teman-teman jamaah kita biar dapat deh hikmahnya. Satu di antara 80 keluarga yang datang dari Yaman, dari suku Daus ini, datanglah tahun ke-6 itu dalam peperangan Khaybar, datang ke sana.
Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah kaumku 80 keluarga ingin bertemu dengan dirimu, mereka telah masuk Islam semuanya. Aku telah mendakwahi mereka. Dan saat itu beliau memperkenalkan seorang laki-laki, seorang anak muda sebenarnya, anak muda yang bernama Abu Hurairah. Ini anak terbuang di kaumnya, dia sebatang kara, ya Rasulullah, mungkin beliau bisa membantumu ya Rasulullah untuk segala urusanmu. Qadarullah ini anak laki-laki ini tidak hanya membantu Rasulullah, tapi membantu umat ini ya Ustaz. Belum memang bersama Rasul cuman nggak panjang, cuma 3-4 tahun, tapi belum menjadi perawi paling banyak di antara perawi-perawi hadis. Ada sekitar 5.000 sampai 6.000 hadis yang diriwayatkan beliau. Masya Allah. Perawi kedua itu Abdullah bin Umar yang bersama Rasulullah itu bukan hanya ya, dia berjumlah sekitar 3.000-an. Jadi selisih cukup jauh. 2 kali lipat ya. Sedangkan Abdullah bin Umar itu dari Mekah sudah membersamai Rasulullah. Bahkan kisah tentang masa Islamnya ayahanda beliau, itu perawinya salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Tapi Abu Hurairah Masya Allah dengan hafalannya yang telaten bersama Rasulullah, day per day-nya menemani tiap waktunya, menjadi perawi terbanyak. Sekitar 6.000-an hadis untuk baginda Rasul SAW. Jadi tadi sahabat Tufail ini menjadi wasilah kebaikan. Kalau misalkan hari ini kita baca hadis an Abi Hurairah, misalkan hadis solihin, itu kan berjejer an Abi Hurairah semua itu. Pahalanya satu, mengalir untuk Abu Hurairah, dan kedua, orang yang menjadi wasilah Islamnya Abu Hurairah. Siapa? Sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Saya melihatnya gini, misalkan sahabat Sahur gitu ya. Ini MR box mungkin kelihatannya kecil, nominal 15.000 gitu kan. Tapi kalau dalam MR box itu yang ada orang yang tersentuh hatinya masuk Islam gitu kan. Pahalanya ketika misalkan teman-teman MR box membagikan, kan ada orang yang balik itu semua yang menjadi donaturnya itu. Belum ini yang ini Ustaz, yang apa masaknya, nge-packing, nyuciin ayam apa segala macam. Semua dapat cipratan kebaikan itu Ustaz. Ya, makanya saya kebayangin, mungkin nama Tufail bin Amr ad-Dawsi tidak seterkenal sahabat Abu Hurairah. Betul. Tetapi menjadi wasilah hidayah itu masuk kepada Abu Hurairah adalah sahabat Tufail. Dan Allah tidak akan pernah tidur untuk menilai pahalanya. Betul, Ustaz. Ya, beliau akan sangat terkenal di langit kelantaran amalnya. Itulah pipa kebaikan. Jadi kalau mungkin hari ini sahabat sahur bareng Magnet Rizki, jika hari ini mungkin kita belum merasakan keajaiban atau rezeki yang dahsyat yang datang dari Allah, kenapa kita tidak menjadi wasilah keajaiban itu bagi orang lain? Mulailah mengalirkan atau jadilah keajaiban bagi orang lain dengan kita menyapa mereka, memuji orang-orang di sekitar kita, atau bahkan menjadi kebaikan bagi tetangga kita, memotong rumput tangga sebelah, memberikan minuman teh bagi tukang yang sedang bekerja. Alhamdulillah. Wah, ini nggak kerasa, karena sahabat Tufail pasti banyak sirahnya atau ceritanya yang ingin kita gali sebagai sebuah konklusi Ustaz, dari sahabat Tufail yang kita bisa ambil ya nilai dan hikmahnya ya. Ustaz Ali nanti yang akan mencoba memberikan summary istimbat daripada sahabat Tufail. Namun sebelum itu, simak dulu pariwara yang ajaib berikut ini. Tapi alhamdulillah, spesial sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ustadz Ali, tafadhol untuk menyampaikan apa nih akhirnya yang bisa kita ambil dari sahabat Tufail. Baik, saya ingin menekankan dua hal Ustaz. Pertama adalah bagaimana hidayah itu sampai ke sahabat Tufail. Itu lewat tilawahnya Rasulullah. Dan dalam kisah itu sebenarnya Rasulullah sedang tidak mentilawahkan untuk siapapun. Beliau sedang tilawah untuk dirinya sendiri, beliau sendiri gitu ya. Qadarullah ada orang yang mendengarkannya, hidayah pun masuk ke dalam hatinya. Masya Allah. Maka wahai sahabat sekalian, jika kita ingin tilawah saja. Tidak perlu kita sembunyi di dalam masjid, sembunyi di kamar kita masing-masing. Dimanapun kita berada, tilawahkan saja. Jika kita tidak bangga dengan sebuah kebaikan itu siapa lagi? Maka tilawahkan saja dimanapun. Semoga selain itu untuk kebaikan untuk kita, juga menjadi wasilah kebaikan untuk orang-orang sekitar kita. Mungkin ada Tufail bin Amr ad-Dawsi yang lain yang mungkin akan menjadi muslim gitu ya, menjadi baik melalui lisan-lisan yang terucapkan dari lisan kita. Yang kedua adalah tentang terumbu karang sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi yang menjadikan kaumnya Masya Allah gitu ya, puluhan kaumnya masuk dalam barisan orang muslimin, dan satu di antara mereka memiliki prestasi yang sangat luar biasa.
perawi hadis paling banyak sepanjang masa itu sahabat Abu Hurairah. Yang mana saat ini kalau kita hari ini mentilawahkan ayat-ayat, mentilawahkan hadis-hadis baginda Rasul yang an Abi Hurairah berjaret-jaret itu pahala ngalir untuk Abu Hurairah dan orang menjadi wasilah keislaman dari sahabat Abu Hurairah itu Tufail bin Amr ad-Dausi. Jadi jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik yang menebarkan kebaikan itu. Betul. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Menarik sekali apa yang telah disampaikan Ustadz Ari Murtado tadi. Semoga Allah memuliakan, membahagiakan beliau, keluarga, dan seluruh unsur yang ada di Pesantren Khairul Razikin. Bapak Ibu rahimakumullah yang disayang Allah, sabar mudah-mudahan menjadi tempat tersendiri di relung hati Anda untuk menerima kisah-kisah keajaiban dari mulai sahabat Nabi ataupun sahabat-sahabat kekinian. Dan mereka adalah para pejuang-pejuang keajaiban. Tadi kisah sahabat Tufail bagaimana dengan kedermawanannya, seorang pemimpin yang adil bijaksana. Rumahnya, dapurnya tidak pernah kosong, selalu ada makanan untuk memuliakan para tamunya. Itu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Terumbu karang adalah satu jurus ilmu magnet rizki. Bagaimana jika ikan ternyata potensi rizkinya dititip oleh Allah di terumbu karang. Seperti halnya hewan-hewan lain punya potensi rizkinya dititip, seperti halnya jerapah di pohon-pohon tinggi di hutan belantara. Bagaimana dengan manusia? Manusia jawabannya ternyata Allah titipkan rizki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena dia. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi pipa-pipa keajaiban selanjutnya, mengalirkan keajaiban dan kebaikan-kebaikan di sekitaran kita. Ya, sambil terus luruskan niat, tapi Anda terus beramal kebaikan bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah, maka akan kaya. Jangan menunggu berada baru kita berbagi. Berbagilah, maka Allah akan tinggikan derajat Anda. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum pada Anda. Ibtasim fad dunya tabtasim laka. Saya Abu Saladami, mohon izin undur diri bersama dengan Ustadz Ali Murtado. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, masih dalam Sabar Sahur bareng Magnet Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.